Nut 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 nut. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 10 soal dan jawaban tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum masuk ke video pembahasan soal-soalnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu limit fungsi aljabar? Di sini sudah kami tampilkan infografis tentang limit fungsi aljabar. Kalian bisa pause lalu dibaca. Pada soal pertama, kita harus menentukan nilai limit X mendekati 1 dengan soal 2X plus 3. Nah, cara mengerjakannya itu limit X mendekati 1. Nah, 2X. X tadi kita ganti dengan 1. Karena dari soalnya itu limit X mendekati 1 kan. Jadi X tadi kita ganti 1. Kemudian 2 dikali 1, 2 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Pada soal kedua ini kita disuruh menentukan nilai limit X mendekati 2 dengan soal 2X kuadrat plus X plus 2. Ini adalah soal limit langsung. Dan jika ada soal seperti ini, cara mengerjakannya itu kita hanya tinggal merubah X-nya ini menjadi 2. Kenapa 2? Karena dari soal tadi limit X mendekati 2. Jadi limit X mendekati 2, 2 dikali 2 kuadrat plus 2 plus 2. 2 dikali 4 plus 4. 4 dari 2 ditambah 2, 4. Nah, tinggal kita kali 2 dikali 4, 8 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya soal nilai limit X mendekati 3 X kuadrat plus 3X min 18 per 3X min 9. Jadi untuk menentukan soal ini kita harus cari faktor dari pembilang dan penyebutnya. Nah, dari pembilang ini berarti limit X mendekati 3 itu adalah X plus 6 dikali X min 3 per, nah penyebutnya juga kita faktorkan dengan faktor distribusi, jadi 3-nya kita keluarkan dan kita tulis X min 3 di dalamnya, di dalam kurungnya. Nah, karena X min 3 habis dibagi dengan X min 3, jadi kita coret, kita eliminasi, dan sisanya kita turunkan ke bawah, yaitu X plus 6 per 3. Karena limit X mendekati 3, jadi si X ini kita ganti dengan 3, yang menghasilkan 3 plus 6 per 3. Jadi 6 ditambah 3 adalah 9 per 3. 9 dibagi 3, 3. Jadi hasilnya adalah 3. Selanjutnya nilai limit X mendekati 25 X kuadrat min 25X per akar X min 5. Untuk menyelesaikan soal tersebut kita pakai cara perkalian sekawan. Jadi limit X mendekati 25 X kuadrat min 25X per akar X min 5. Ini kita tulis seperti soal tadi, terus dikali dengan yang sekawan ini. Jadi akar X plus 5 per akar X plus 5. Kenapa plus? Karena tadi di soalnya ini min, dan min itu berkawan dengan plus. Nah, selanjutnya yang pembilang kita turunkan X kuadrat min 25X dikali akar X plus 5. Nah, penyebutnya kita kalikan, akar X dikali akar X sama dengan X, min 5 dikali positif 5 sama dengan min 25. Nah, karena X yang pembilang bisa dikeluarkan, jadi kita keluarkan supaya bisa kita eliminasi. Jadi X kuadrat kita jadikan X dalam kurung X min 25 dikali akar X plus 5 per X min 25. Jadi karena X min 25 habis dibagi dengan X min 25, jadi kita coret, kita eliminasi, dan selanjutnya X dan sisanya ini kita turunkan ke bawah. X dikali akar plus 5, yang ini dan yang ini. Karena limit X mendekati 25, si X ini kita ganti dengan 25.
Jadi 25 dikali akar 25 ditambah 5. Nah, akar dari 25 adalah 5. Jadi 25 kita kali dengan 5 plus 5. Jadi 25 kita kali dengan 10. Jadi 25 dikali 10 hasilnya 250. Limit X mendekati 1 dengan soal X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 per X min 1. Perhatikan bentuk bawah itu sudah ada X min 1. Karena bagian bawah sudah ada bentuk X min 1, maka bagian atasnya juga harus ada X min 1. Nah, habis itu selanjutnya dengan kawan bagian atasnya X dikali berapa yang hasilnya X pangkat 2, yaitu X dikali X. Nah, terus selanjutnya min 1 dikali berapa yang hasilnya min 4, yaitu positif 4. Nah, jadi X ditambah 4 dikali X min 1 per X min 1. Nah, X min 1 nya ini boleh kalian eliminasi. Jadi X nya kita coret ya, X min 1. Nah, terus X tambah 4 nya itu turunin, X ditambah 4, X nya itu diganti menjadi 1. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita harus menentukan nilai dari limit X mendekati 4 dengan soal X min 4 per akar X min 2. Nilai dari limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2 sama dengan titik-titik. Di sini kita akan menuliskan ulang limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Di sini kita akan menyelesaikan nilai limitnya, kita kalikan dengan nilai sekawan. Jadi kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Maka akan menjadi limit X mendekati 4 dalam kurung X min 4 dikali akar X plus 2 per akar X min 4. Jadi kita coret aja karena hasilnya sama. Di sini hasilnya limit X mendekati 4 dalam kurung akar X plus 2. Nah, di sini untuk mencari nilai limitnya kita bisa langsung mensubstitusikan ke akar 4 ditambah 2. Di sini akar 4 sama dengan 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekarang kita tentukan nilai limit X mendekati 4 dengan soal akar X min 2 per X min 4. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus cek terlebih dahulu X-nya jika sama dengan 4 ke dalam fungsinya. Jadi jika kita cek akar 4 dikurangi 2 per 4 dikurang 4, jadi jawabannya 0 per 0. Nah, jawaban tersebut itu tak tentu. Jadi untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan pemfaktoran. Kita memiliki limit X menuju 4 dari akar X dikurangi 2 dibagi X min 4. Kemudian kita tahu bahwa jika kita memiliki A kuadrat dikurang B kuadrat, jika kita faktorkan, kita akan mempunyai A dikurang B dikali A ditambah B. Sehingga dari bentuk yang kita punya di atas, kita akan mendapatkan limit X menuju 4 dari akar X dikurangi 2 dibagi dengan ini X dikurangi 4, kita akan menjadi A, dan A-nya ini menjadi 4, B-nya ini menjadi B kuadrat. Jadi kita akan memiliki X dikurang 2 dikali akar X plus 2. Kemudian kita coret akar X min 2 karena hasilnya sama, sehingga kita substitusikan lagi. Kita akan mempunyai 1 per akar 4 ditambah 2, atau akar 4 itu 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Pada soal ini kita perlu mencari nilai dari limit X mendekati 1 dengan soal X kuadrat min 3X plus 2 per X min 1. Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita akan menggunakan konsep limit.
Jika kita substitusikan X sama dengan 0, maka akan menjadi 0 dikurang 0, 2 dikurang 0 adalah 0, per 0 dikurang 0. Jadi 0 per 0. Ini tidak tentu dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita akan melakukan pemfaktoran terlebih dahulu. Limit X menuju 0 dari faktor X dari kuadrat min 2 sama dengan X dikali X min 2 per faktor dari X kuadrat min 3X sama dengan X dikali X min 3. Karena sama dengan X, kita coret. Di sini barulah kita akan melakukan substitusi. 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 2 per 0 dikurangi 3. Jadi sama dengan min 2 per min 3. Jadi sama dengan 2 per 3. Di sini perlu kita tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dengan soal X kuadrat min 2X per X kuadrat min 3X. Untuk menjawab soal seperti ini, kita tidak bisa langsung untuk mensubstitusikan nilai X untuk 1. Maka hasilnya akan menjadi tak tertentu. Maka kita akan mensederhanakan limit yang kita punya. Jadi limit X mendekati 1 dari X dikurang 1 dikali X dikurang 2 per X dikurang 1. Lalu kita akan mencoret X min 1 dengan X min 1. Sehingga limitnya akan menjadi limit X menuju 1 dari X min 2. Sama dengan kita substitusikan nilai X dengan 1. Karena hasil dari limitnya sudah bukan limit tidak tertentu. Jadi kita substitusikan menjadi 1. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Terakhir kita tentukan nilai dari limit X mendekati min 2 dengan soal 2X kuadrat min 3X plus 5. Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah menggunakan konsep limit. Karena ini tidak berbentuk pecahan, maka kita akan melakukan substitusi langsung. Maka limit X menuju min 2 dari 2X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan, kita substitusikan langsung ya, 2 dikali minus 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2 ditambah 5. Maka akan menjadi 2 dikali minus 2 kuadrat adalah 4 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 5. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. 5 diturunin jadi 14 tambah 5 sama dengan 19.